Baik, adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Apa baik-baik aja? Karena baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Ya, saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kalian materi, yaitu orang suci. Tapi sebelum kita ke materi, Bapak ingin kalian untuk mengambil sikap sempurna. Kita berdoa bersama-sama dengan melantunkan mantram Gayatri sebanyak 3 kali ya, adik-adik. Ayo. Baik, Pak. Semuanya mengambil sikap amustikarana. Baik, Bapak pimpin. Om. 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 Purvaswah Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyonas Prachodayat. Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyonas Prachodayat. Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyonas Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, jadi kita selanjutnya sebelum ke materi, Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Mungkin di antara kalian ada yang ingin memimpin atau mau memimpin, Bapak persilakan. Yang, Pak. Oke, siap, Adi Prasetya. Baik, kita boleh nyanyi Garuda Pancasila, Pak? Ya, silakan boleh. Ya. Ya, ikuti saya ya, teman-teman. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ye, tepuk tangan kepada teman kita, Prasetya. Terima kasih, Pak. Berani memimpin. Saya absen 1, Pak. Oh, siap-siap. Ya. Jadi, kita lanjut ke materi ya, adik-adik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu orang suci. Nah, dari kalian, adik-adik semua sudah tahu apa itu orang suci? Tidak. Guru, Pak. Resi, Pak.
Iya, itu termasuk salah satu orang suci yang dikatakan Cindy Ayu Ramadhani Pratiwi ya. Baik. Tunggu ya adik-adik. Ini PPT Bapak lagi macet. Ya. Jadi adik-adik, pengertian orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, jadi orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci. Di antaranya seperti Sulingge, Maharesi, Begawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya, seperti pemangku. Nah, yang pertama Bapak jelaskan yaitu Sulingge. Sulingge berasal dari kata su dan lingge. Su artinya utama atau mulia, dan lingge artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi Sulingge adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta diberi gelar sebagai orang suci. Di antaranya Sulingge, Maharesi, Begawan, dan sebutan lainnya yang harus disucikan secara rohani dan jasmani. Nah, jadi sebelum itu salah satu bentuk penyucian melalui upacara medikse. Upacara medikse berfungsi untuk membersihkan seseorang secara lahir dan batin. Perilaku santun kepada orang suci kita dapat wujudkan dalam bentuk nih sebagai berikut. Bapak jelaskan. Yang pertama, kita harus hormat dan taat menjalankan nasihatnya. Yang kedua, selalu berdoa setiap memulai suatu kegiatan. Yang ketiga, rajin membaca kitab suci dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kelima, hormat kepada catur guru. Yang keenam, melaksanakan resiyatnya. Dan lain-lain. Nah, itu salah satu perilaku kepada orang suci. Nah, selanjutnya jenis-jenis atau pengelompokan orang suci. Jadi adik-adik, orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama golongan Eka Jati dan yang kedua golongan Dwi Jati. Nah, Bapak jelaskan
Yang pertama golongan Eka Jati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan mewinten. Jadi setelah melewati tahap mewinten itu, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Nah, orang suci yang termasuk golongan Eka Jati ini yaitu pemangku atau pinandita, balian, dalang, wasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, golongan Dwijati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir 2 kali. Jadi adik-adik ya, kalau orang Dwijati itu kita biasa kita kenal dengan apa? Meraga Sede gitu, atau lahir 2 kali. Seperti itu ya adik-adik. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau seorang nabi. Nah, setelah melakukan proses medikse itu, orang suci tersebut kemudian diberi gelar dengan nama Sulinggih atau Pandita. Jadi Pandita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nih Bapak jelaskan ya, Pandita itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pandita yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini diantaranya Pandita, Wadanda, Bujangga, Maharesi, Begawan, Empu, dan Dukuh sebagai dan lain-lain. Nah, adapun syarat-syarat ketika menjadi orang suci adik-adik. Nah, seseorang dapat diangkat menjadi seorang pinandita dan pandita atau sulinggih apabila telah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Pak jelaskan syaratnya itu laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, atau biasa disebut dengan Sukla Brahmacari adik-adik. Begitu juga pula dengan wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya. Yang ketiga ada pasangan suami istri yang sah. Yang keempat, usia minimal 40 tahun. Nah, kalau untuk menjadi pinandita, usia boleh di bawah 40 tahun ya adik-adik. Jadi selanjutnya yang kelima, paham dengan bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, dan menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda. Nah, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang keenam, sehat lahir dan batin. Yang ketujuh, berbudi pekerti yang luhur. Yang kedelapan, tidak tersangkut pidana. Yang kesembilan, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabe. Yang ke-10, tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Nah, untuk menjadi nabi juga, seorang sulinggih harus memiliki syarat-syarat ya. Yang pertama, syaratnya itu selalu dalam keadaan bersih
dan sehat lahir dan batin. Yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Yang keempat, mampu membaca kitab suci Weda. Yang kelima, selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Yang keenam, paham dan mengerti tentang catur Weda. Yang ketujuh, teguh dalam melaksanakan dharma. Dan yang kedelapan, ada teguh melaksanakan tapo brata. Nah, adapun juga larangan bagi orang suci ya. Nah, ada larangan perbuatan untuk orang suci. Orang suci dilarang melakukan perbuatan berjual beli, bertengkar, berjudi, menyakiti atau membunuh, berzina, berdusta, mencuri, memfitnah, ingkar janji, berpolitik, menyetir mobil, sombong, merampok, tersangkut tindak pidana, atau bertindak susila. Nah, itu semua larangan-larangan ya untuk larang-larang perbuatan untuk orang suci. Dan adapun larangan makanan dan minuman. Jadi sebagai orang suci tentunya kita sebagai orang suci mempunyai larangan makanan dan minuman. Nah, adapun larangan makanan yaitu makan daging sapi, makan daging babi, makan daging ayam, makan daging anjing, makan daging beruang buas, makan daging kuda, makan daging ikan besar, mengkonsumsi narkoba, minum minuman yang bersoda, beralkohol, dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan larangan-larangan bagi orang suci ya. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban orang suci. Tugas resi yaitu menyebarkan ajaran agama kepada umat manusia, mengajarkan Weda kepada umat manusia, dan menuntut umat agar berbuat kebaikan. Nah, kewajiban resi selalu meningkatkan kesucian dirinya, mengadakan pemujaan kepada Sang Yang Widi setiap hari, dan membina umat sesuai ajaran Weda. Ini adik-adik bisa dilihat di monitor laptop kalian, PowerPoint Ibu, Bapak. Ini merupakan foto salah satu resi. Selanjutnya, Sulingge atau Pandita merupakan orang suci yang disucikan melalui proses mediksa atau dwi jati. Tugas Sulingge atau Pandita ini melakukan Surya Sewano. Surya Sewano itu pemujaan kepada Sang Yang Widi setiap pagi adik-adik saat matahari terbit. Dan memimpin upacara yatnya ngeloko dan ngeloko Pales Raya. Ngeloko Pales Raya itu seperti membina dan menuntut umat di bidang agama. Kewajiban Sulinggih atau Pandita melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus, berpakaian sesuai dengan aturan atau sesana Pandita, melakukan tirta yatra, yaitu berkunjung ke tempat-tempat suci untuk melaksanakan persembahyangan, berpikir, berkata, dan berbuat suci, mampu mengendalikan diri, selalu sabar, berpikir bijaksana, melayani umat yang memerlukan tuntunan, menerima punya dari umat, dan memberi teladan bagi umat Hindu sedharma. Nah, ini ya gambar ini merupakan seorang Sulingge, adik-adik bisa dilihat di PPT Bapak. Lanjut, Pinandita atau pemangku atau wasi.
adalah orang yang disucikan melalui proses upacara Eka Jati atau pewintenan tingkat pertama. Tugas pemangku atau pinandita ini juga memimpin upacara tertentu, tapi terbatas ya adik-adik untuk upacara kecil. Contohnya udalan alit, caru pancasate, atau upacara bayi baru lahir seperti otonan, upacara penguburan mayat, melayani umat yang ingin sembahyang di tempatnya bertugas, dan memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas. Nah, kewajiban pemangku yaitu berpakaian serba putih, melakukan penyucian lahir batin secara terus-menerus, membantu sulingir dalam menyelesaikan upacara yatnya, meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya, memberi contoh dan teladan kepada umat, melayani umat dengan tulus ikhlas, dan menerima punya dari umat. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari pemangku ya adik-adik. Bisa dilihat di PPT. Nah, selanjutnya ada pemangku dalang. Adalah orang yang ahli memainkan wayang. Tugas pemangku dalang memainkan wayang dengan baik, melayani umat yang memerlukan jasanya untuk ngewayang, merawat wayang, dan mengupacarainya, menjaga dan merawat suara agar tetap baik, dan menyucikan diri lahir dan batin. Kewajiban pemangku dalang yaitu mengikuti sasana atau aturan pemangku dalang, melayani umat yang memerlukan wayang, menerima punya dari yang memakai wayang, memperdalam ajaran agama dan cerita-cerita keagamaan, meningkatkan ilmu pedalangan, dan menjaga kesucian lahir dan batin. Nah, jadi itu tadi yang sudah Bapak jelaskan mengenai orang suci, adik-adik. Apakah adik-adik semua sudah bisa membedakan antara pemangku dalang, resi, sulingge, dan sebagainya yang sudah Bapak jelaskan tadi? Apakah adik-adik sudah bisa membedakan itu semua? Siap, Sudah, sudah bisa, Pak. Ya, baik, jelas ya adik-adik ya. Nah, jadi cukup sekian pembahasan mengenai orang suci yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari adik-adik yang ingin bertanya terkait tentang orang suci, Bapak silakan untuk kalian menanyakan materi ini. Pak, izin saya bertanya, Pak. Iya, Cindy Ayu Ramadhani Pratiwi, mau bertanya tentang apa? Pak, apakah orang yang buruk kehidupannya, misalnya suka mabuk atau suka berkata kasar, saat dia taubat, dia taubat, dia belajar tentang ilmu agama, apa bisa dikatakan dia menjadi orang suci, Pak? Dia lebih mengerti agama dibanding orang-orang yang terlihat baik, Pak. Baik ya Cindy. Terima kasih. Yang sudah Bapak jelaskan tadi, jika seseorang ingin dikatakan, maksudnya ingin melakukan pencucian diri atau bisa disebut orang suci, tentunya harus harus melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu ya. Jadi bisa dikatakan kalau sebelumnya orang itu memang suka mabuk-mabukan, perilakunya tidak baik, jika kemudian mereka bertobat, tentu bisa ya
jika seseorang itu terlebih dahulu mempunyai perilaku yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, jika kedepannya dia berubah dan ingin melakukan penyucian diri, tentu saja bisa ya. Dan juga harus memiliki persetujuan dari nabinya. Jika ingin menjadi seorang sulinggih, jika ingin menjadi seorang pemangku, tentunya harus memiliki persetujuan juga dari masyarakat di desanya. Gimana? Adik Cindy? Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Baik, apa adik-adik semua sudah mengerti yang sudah Bapak jelaskan mengenai orang suci ini? Siap, sudah Bapak. Mungkin ada dari teman-teman kalian yang ingin bertanya lagi, Bapak persilakan. Nih, Ida Ayu Melani Surya senyum-senyum. Apa ingin bertanya atau kurang jelas yang Bapak jelaskan tadi? Swastiastu, mohon izin bertanya Bapak. Om Tadi kan sudah Swastiastu. dijelaskan mengenai pantangan-pantangan. Mohon maaf, Dayu Melani, apa suaranya bisa diperjelas? Bapak mendengarnya agak kurang jelas ini. Telinga Bapak budak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, di sini tadi kan telah disebutkan bahwa ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang suci. Iya, Bagaimana benar. jika pantangan tersebut bagaimana jika pantangan tersebut dilanggar? Semisal kayak menyetir mobil kayak gitu, itu kan nggak boleh. Nah, gimana kalau misalkan itu dilanggar oleh orang suci tersebut? Karena di zaman sekarang itu kan banyak kayak misalkan kayak juru desaran, alit kayak gitu dan lain-lain kayak gitu yang notabene mereka masih muda, terus dia tuh masih terikat dengan hal keduniawian, misalkan ya masih mengendarai mobil seperti kayak itu, bahkan tidak jarang yang banyak meminum minuman keras seperti itu kan, lalu dipamerkan di Instastory tersebut. Baik, sekian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, untuk Dayu Melani Surya. Jadi, larangan bagi orang suci ini ya, yang ditanyakan Dayu tadi, menyetir mobil. Nah, yang dikatakan Dayu tadi, juru alit itu kan masih disebut orang suci sebagai pemangku. Nah, kalau seorang pemangku masih boleh menyetir mobil. Yang dilarang untuk menyetir mobil di sini itu yaitu sulinggih atau pandita ya. Jadi untuk pemangku masih boleh untuk menyetir mobil. Nah, untuk meminum minuman keras tersebut seperti alkohol itu kemudian diuploadkan di media sosial itu tentu saja tidak baik ya. Tentunya dia sudah tahu, dia sudah menjadi orang suci, harusnya menghilangkan sifat-sifat keduniawian yang sebelumnya mereka jalani. Jadi seperti itu, adik Dayu Melani. Untuk menyetir mobil itu tidak pedando, sulinggih itu baru harus mempunyai sopir ya. Kalau masih di tahapan menjadi seorang pemangku, masih boleh menyetir. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, atas tanggapannya. Iya, sama-sama.
Bagaimana adik-adik semua? Apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi orang suci ini? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak yang bertanya. Nah, kalau Bapak ingin bertanya salah satu di antara kalian, pakaian pemangku itu seperti apa? Dari atas sampai bawah. Apakah ada ciri khas seorang pemangku atau bagaimana? Silakan adik-adik yang ingin menjawab. Bapak persilakan. Terima kasih Bapak. Ya, Om Swastiastu, Adi Prasetya. Ya, mohon izin menjawab sedikit Bapak. Ya, boleh. Ciri-ciri pemangku itu pertama dari atas Ya, itu untuk pemangku cowok laki-laki itu udangnya itu sudah tidak dijateran lagi atau udangnya sudah tidak secara umum yang masih terbuka ya, kalau pemangku sudah mulai tertutup dan diikat di belakang. Kemudian dari baju itu baju sopan lengan panjang, kemudian kamben juga menutupi sampai di mata kaki, itu semua warna putih yang menandakan kesucian atau kemurnian atau ketulusan dari pemangku yang mengabdi di suatu pura atau tempat suci, seperti itu. Mungkin segitu saja Pak. ya, benar sekali Adi Prasetya. Terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali. Tepuk tangan dong dulu. Nah, jadi yang sudah dikatakan oleh Adi Prasetya itu ya, adik-adik. Jadi pemangku itu sudah pakaiannya sudah beda dari masyarakat pada umumnya jika melaksanakan persembahyangan, yaitu memakai udeng sangkul putih yang diikat ke belakang dan memakai baju lengan panjang yang berwarna putih dan kaman putih, saput putih, semuanya serba putih. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi sudah waktu Bapak cukupkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik adik-adik, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Dan juga Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu di Google Classroom. Bapak sudah kirimkan link, berupa link, jadi adik-adik tinggal menjawab di sana setelah pelajaran ini selesai. Waktunya Bapak berikan waktu 30 menit ya adik-adik untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Jadi tinggal dijawab melalui link yang Bapak berikan itu. Paham adik-adik semua? Siap Bapak. Paham, Bapak. Paham. Pak. Bisa Oke. diulang Pak? Bapak memberikan, ini untuk Cindy Ayu Ramadhani Pratiwi, dengerin nih Bapak ngomong apa, jangan main HP aja. Ya Pak, maaf Pak. Bapak memberikan kalian tugas di Google Classroom, berupa link, nanti kalian isi, tinggal jawab saja di sana. Bapak berikan waktu 35 menit untuk kalian mengerjakan setelah Zoom meeting ini selesai. Paham, Cindy Ayu Ramadhani Pratiwi? Iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Iya, jangan HP aja dimainin, fokus belajar. Baik, Ya Pak. oke, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutupkan dengan mengaturkan puja
Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Om Terima Santi. kasih Bapak. Sehat selalu Terima kasih, semuanya Bapak. ya. Terima kasih, Pak. Situasi pembelajaran kita melalui Zoom ini. Sehat-sehat semuanya.